Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada usaha boga yang meliputi excellent service dan non-excellent service. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmatnya lah, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah pelayanan prima. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Anda Ratnawati Tiamhum, serta Ibu dosen mitra, Ibu Dr. Syamsida, MPD. Perkenalkan, nama saya Nurul Andini, dengan NIM 2302076010007, program studi D4 Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pelayanan prima. Pelayanan prima adalah konsep pelayanan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pengalaman terbaik kepada pelanggan dengan fokus pada kepuasan, kepercayaan, dan kepuasan mereka. Ini melibatkan pemberian perhatian yang baik, respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan, serta memberikan solusi yang efektif dan efisien terhadap masalah atau kebutuhan yang timbul. Pelayanan prima adalah suatu pola pelayanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service. Pengertian excellent service. Excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan, sehingga dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Excellent service terdiri dari dua kata, yakni excellence dan service. Excellence adalah sesuatu yang diberikan mempunyai kualitas tinggi dan melebihi apa yang diharapkan customer. Sedangkan service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan dan ditujukan untuk memberi kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Contoh restoran dengan pelayanan excellent service. Saya mengambil contoh pada restoran hamburger, Burger King. Restoran cepat saji ini didirikan pertama kali pada tahun 1953 di Jacksonville, Florida, dengan nama Insta Burger King. Adapun perintisnya adalah Keith J. Kramer dan Matthew Barnes yang berusaha mengembangkannya dengan teknologi baru bernama Insta Machines dan Insta Broiler. Kesuksesan restoran tersebut membuat keduanya kemudian mengembangkannya dengan mewaralabakannya kepada banyak pihak dengan kewajiban menggunakan peralatan yang sama. Namun, kejayaan Insta Burger King tidak bertahan lama, sehingga di tahun 1959, Kramer dan Barnes memutuskan menjual hak mereknya kepada James M. Slammer dan David R. Egerton, pemilik lisensi waralabanya di Miami, Florida. Keduanya kemudian merevitalisasi bisnis burger ini dengan mengubah namanya menjadi Burger King saja. Di bawah keduanya, restoran ini bangkit kembali hingga memiliki 250 lokasi di seluruh Amerika Serikat. Restoran ini sudah sangat terkenal dengan pelayanannya serta fasilitas yang sangat memuaskan, serta menu-menunya yang sangat lezat dengan harga yang sangat terjangkau. Tempatnya ramai dan bersih. Restoran ini mampu bersaing dengan bisnis lain karena, yang pertama, memberikan pelayanan yang memuaskan dan mengutamakan kepuasan para pelanggan setianya. Yang kedua, melayani dengan ramah, tepat, dan cepat. Yang ketiga, pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, berpenampilan rapi, bersih, dan menarik, sehingga pelanggan tidak meragukan kebersihan dari makanan tersebut. Untuk menu yang disajikan yaitu ada burger, ayam, kentang, dan beberapa minuman. Di antaranya ada chicken burger, cheeseburger, cheese whopper JR, barbecue beef burger, chicken cheeseburger, mozzarella cheeseburger, ayam crispy, ayam spicy tambah nasi, choco pie, king fusion, cookies and cream. Terdapat juga beberapa macam minuman seperti ice Nescafe Mocha,
Ice Nescafe Vanilla Latte, kopi gula aren original, super flat dengan berbagai pilihan rasa, jasmine tea large, lemon tea large, coke large, Fanta large, Sprite large, dan Coca-Cola dan sebagainya. Restoran yang saya observasi ini beralamat di Jalan AP Petarani, nomor 55 Buakana, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut adalah struktur organisasi pada Burger King. Di antaranya ada General Manager, Assistant Manager, Leader, Train, dan Kru. General Manager bertugas mengawasi dan mengontrol jalannya kegiatan setiap restoran, melaksanakan untuk pencapaian target penjualan, menjaga, memelihara, serta meningkatkan image perusahaan, dan bertanggung jawab saat jalannya operasional restoran. Yang kedua ada Assistant Manager, membantu, menjaga, memelihara, dan meningkatkan image perusahaan. Membantu General Manager terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan kerja restoran dan membantu mengawasi serta mengontrol operasi restoran. Membantu melaksanakan pencapaian target penjualan tingkat restoran. Yang ketiga ada Leader, bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina kerjasama tim yang baik. Juga bertugas bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan perusahaan. Mengawasi atau memantau progres pekerjaan yang dilakukan karyawan. Trainer, yang keempat ada trainer, mampu membuat peserta training menjadi memiliki keahlian sesuai dengan materi training atau arahan yang diberikan oleh perusahaan. Memberikan pelatihan kepada karyawan baru, membantu leader untuk mengawasi progres pekerja yang dilakukan karyawan. Dan yang terakhir ada kru, memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan standar perusahaan, menjaga kualitas produk yang terbaik berdasarkan standar perusahaan, meningkatkan kinerja sesuai standar operasional perusahaan. Analisis SWOT pada Burger King. Yang pertama, strength atau kekuatan. Citra merek yang kuat, kehadiran pasar yang kuat berdasarkan penetrasi pasar yang tinggi, diferensiasi produk yang moderat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, model bisnis yang dapat ditiru atau mudah ditiru. Yang kedua, campuran produk terbatas. Yang ketiga, kendali yang terbatas terhadap pewaralaba. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, diversifikasi produk atau perluasan bauran produk. Yang kedua, pengembangan pasar makanan dan minuman. Yang ketiga, penguatan daya saing yang berbasis pada peningkatan kualitas pelayanan. Yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan agresif. Yang kedua, imitasi. Yang ketiga, tren gaya hidup sehat atau kesadaran masyarakat akan dampak keseringan mengonsumsi makanan cepat saji. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang sempat saya ambil pada saat saya mengobservasi restoran hamburger Burger King. Selanjutnya adalah pengertian non-excellent service. Non-excellent service adalah pelayanan yang tidak memenuhi atau melebihi standar atau harapan yang diharapkan oleh pelanggan. Ini dapat mencakup lambatnya respon, kurangnya komunikasi, kualitas produk atau layanan yang buruk, atau masalah lain yang membuat pengalaman pelanggan menjadi negatif. Selanjutnya, contoh warung bakso dengan pelayanan non-excellent service. Dan saya mengambil contoh dari hasil observasi saya, yaitu warung bakso Mikua Berkakita yang berlokasi di Jalan Takwa Tanete, Kabupaten Bulukumba. Warung bakso ini terletak di pinggir jalan, tepatnya tidak berada di pusat kota. Karena posisi warung bakso tersebut tidak terlalu strategis, sehingga warung bakso tersebut tidak terlalu ramai. Warung bakso ini hanya memiliki 3 karyawan. Fasilitas yang disediakan pada warung bakso ini tidak begitu baik, tetapi saat masuk ke tempatnya bersih dan nyaman.
Tetapi pelayanan dari penjual tidak begitu ramah atau kurang ramah. Makanan yang dijual pun harganya tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan, serta ukuran porsi yang terlalu sedikit. Menu yang disajikan pada warung bakso ini diantaranya ada mie kuah bakso, bakso tenis, bakso urat, bakso biasa, dan mie kuah biasa. Selanjutnya ada struktur organisasi pada warung bakso Berkah Kita. Di sini terdiri dari owner, kasir, pelayan, dan karyawan produksi. Owner dalam sebuah perusahaan, owner adalah seseorang yang memegang saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang beredar. Selain itu, ia juga sering disebut sebagai pemilik perusahaan atau komisaris utama. Owner memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan perusahaan dan mempunyai wewenang penuh dalam mengatur perusahaan. Yang kedua, ada kasir. Kasir adalah profesi yang bertanggung jawab melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan. Setelah itu, ia juga akan melakukan pencatatan barang yang dibeli karena berhubungan langsung dengan transaksi pembayaran seseorang. Kasir harus memiliki karakteristik jujur dan bisa diandalkan. Selanjutnya ada pelayan. Pelayan atau pramusaji ialah orang yang bekerja di rumah makan, bar maupun kafe untuk melayani pengunjung yang datang. Pekerjaan ini termasuk dalam sektor jasa. Pelayan mencatat pesanan pengunjung dan kemudian membawa makanan atau minuman ke meja pemesan. Yang keempat, ada karyawan produksi. Staf produksi bertanggung jawab untuk memenuhi standar kualitas dan waktu produksi. Mereka bertugas untuk memeriksa kualitas produk, melakukan tahapan produksi, memantau peralatan produksi, dan mengikuti prosedur keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan kerja. Selanjutnya ada analisis SWT pada warung bakso. Yang pertama, strength atau kekuatan, memiliki nilai produk yang kuat dan sudah banyak penggemarnya. Yang kedua, cita rasa yang lezat. Yang ketiga, bahan baku mudah didapat. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, belum ada layanan pesan antar via GoFood. 2. Umur simpan pendek. 3. Mudah ditiru. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tempat yang disediakan cukup besar. Yang kedua, parkir yang luas. Threats atau ancaman. Yang pertama, akan ada pesaing baru. Yang kedua, kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk keseringan mengonsumsi bakso. Berikut beberapa dokumentasi pada warung bakso Berkah Kita yang sempat saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.